Selamat pagi keluarga kerajaan sorga. Kembali kita pagi ini melanjutkan renungan dari kitab Keluaran. Masih dengan tema yang sama, yaitu tentang iman. Pagi ini Tuhan mau mengajarkan kita mengenai iman daripada Musa. Kalau kemarin firman Tuhan mengajar kita tentang iman orang tua Musa, maka pagi ini Tuhan mengajar kita tentang iman Musa. Dan itu dinyatakan dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 2, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi 40 tahun sesudah peristiwa Musa diangkat sebagai pangeran oleh putri Firaun. Maka dia telah menjadi dewasa, dia berusia 40 tahun. Dan dia berada di dalam posisi memiliki status sosial yang tinggi. Seorang pangeran karena dia anak angkat daripada putri Firaun. Selain status sosialnya yang tinggi, dia juga seorang yang memiliki fasilitas yang semua diinginkan oleh dunia ini. Sebagai pangeran dia memiliki kekuasaan, sebagai pangeran dia memiliki kekayaan, sebagai pangeran dia memiliki semua kemudahan-kemudahan untuk hidup bersenang-senang. Tetapi menarik sekali, firman Tuhan ini berkata, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Kata keluar di sini, bukan saja dia keluar dari istana, tapi dia meninggalkan istana yang penuh dengan kehormatan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan fasilitas-fasilitas kemudahan itu, untuk pergi ke tempat saudara-saudaranya yang statusnya sangat buruk sebagai budak, yang fasilitas sosialnya sangat rendah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemiskinan, dan hidup di dalam penderitaan. Lalu dia melihat ada seorang Mesir sedang bertengkar dengan orang Israel. Dia bisa berkata itu bukan urusan saya. Dia bisa tidak peduli. Tapi firman Tuhan ini berkata kepada kita, dia turun tangan, dia membela orang-orang Israel itu, bahkan dia membunuh orang Mesir. Lalu besoknya dia datang lagi kepada saudara. Dan di situ dia temukan yang bertengkar bukan orang Mesir dan Israel, tapi sesama orang Israel. Hatinya bergolak. Dia tidak bisa terima mengapa sebagai sesama saudara harus bertengkar. Karena itu dia menegur. Tapi orang yang bersalah itu marah dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin di antara kami? Apakah engkau juga akan membunuh saya seperti engkau membunuh orang Mesir? Saudara-saudara itu terdengar kepada Firaun dan membuat Musa akhirnya melarikan. Pertanyaan penting daripada tindakan Musa, meninggalkan status sosialnya sebagai pangeran di istana Firaun, meninggalkan segala kekayaan dan kehormatan, kemudahan, fasilitas kesenangan yang dimiliki di istana Firaun, masuk ke dalam status sosial bersama umat Tuhan, bersama bangsa Israel, hidup dalam kemiskinan. Itu alasannya. Bukankah semua dunia ini berusaha untuk mendapatkan status sosial yang dimiliki Musa itu, mendapat segala kekayaan yang dimiliki Musa itu, menginginkan supaya mendapatkan fasilitas kemudahan untuk bersenang-senang? Kita baru saja selesai pemilu. Ada cerita-cerita lucu, nggak tahu benar atau tidak. Bagaimana orang untuk menjadi seorang legislatif menjual harta kekayaannya dan ketika dia tidak terpilih, akhirnya sakit. Orang rela mendapatkan status yang tinggi, status yang terhormat, rela untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan bersenang-senang. Tetapi Musa malah meninggalkan. Mengapa?
Ada dua alasan yang diberikan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 24-26 yang bunyinya seperti ini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada Allah. Firman Tuhan ini berkata yang pertama alasannya adalah iman membuat Musa meninggalkan segala kekayaan, kesenangan yang ada di istana Firaun itu, yang berlimpah dengan dosa itu, karena dia menganggap itu sesuatu yang menjijikkan. Bagi dia lebih baik hidup menderita, tapi dalam kebenaran, daripada hidup dalam kemewahan, tapi bergelimang. Iman membuat Musa memilih apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, daripada memilih hidup dalam kemewahan, kesenangan dalam hidup. Tapi yang kedua, firman Tuhan ini berkata, iman membuat dia menarik kesimpulan adalah sebuah penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Bagi dia Kristus itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada segala kekayaan di Mesir. Oh, saudara-saudara, inilah yang juga disatakan oleh Paulus. Bagi dia segala sesuatu kebanggaannya sebagai seorang Israel, sebagai orang yang pandai, sebagai seorang yang dianggap terhormat sebagai warga negara Romawi. Itu bagi dia sampah, kotoran. Karena dia mengenal Yesus sebagai harta yang paling mulia. Ini pelajaran bagi kita. Pilihlah hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam kemewahan yang bergelimang. Pilihlah hidup dalam kebenaran, walaupun itu harus menderita. Daripada hidup bermewah-mewah, tapi di dalam. Bukalah mata iman saudara, bahwa Kristus adalah harta termulia, harta terindah, yang tidak bisa disaingi oleh harta kekayaan dunia. Dunia ini akan lenyap, tapi Kristus akan jaya selama-lamanya. Tuhan memberkati.